Hai bro and sis, kembali lagi dengan saya Erita dalam acara Kepoin Yuk. Dan seperti janji saya yang lalu, saya bakal hadirkan seseorang yang saya anggap layak untuk saya kepoin. Penasaran? Yuk kita kepoin. Mbak Rija, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak Erita. Kelihatan kok dari sekarang yang agak gemukan gitu. Masa sih, perasaan udah turun 2 kilo deh Mbak. Oh ya Rija, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Ya biasa sih Mbak, saya kan kerja di salah satu perusahaan di Pelalawan ini. Nah di luar itu saya juga aktif mengurusi bisnis saya gitu. Adalah usaha kecil-kecilan gitu. Oh ya, bro and sis, perlu kalian ketahui, Rija ini adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang fashion, yang merancang dan memproduksi pakaian. Nah, Mas Rija ini bisa dikatakan seorang desainer, bukan begitu Mas Rija? Waduh Mbak Erita, kalau dibilang desainer sih rasanya ya gimana ya gitu, kayak belum pantas sih karena kita kan masih di daerah gitu kan, masih lokal lah gitu. Jadi saya lebih nyamannya sih dibilang penjahit atau tukang jahit lah gitu kalau untuk bahasa kitanya gitu. Ya kan itu desainer juga. Iya sih, cuman kayak saya lebih nyaman sih kalau dipanggil atau dikatakan sebagai penjahit aja. Kayak tukang jahit gitu ya? Iya seperti itu, walaupun sebenarnya ya itu juga memang sih kan. Cuman dalam hati tuh lebih terima kalau kita dipanggil penjahit. Gak tahu tak kenapa. Terus Mas Rija ini udah berapa lama sih menjahit, dan itu bakat atau Mas Rija pernah kursus menjahit gitu? Untuk usaha jahitnya ini sih sebenarnya yang untuk labelnya ya, kebetulan saya punya label itu Rumah Jahit Unyu, itu sudah itu nama brandnya. Gitu. Itu udah berjalan sekitar 4,5 tahun. Namun sebelum itu saya juga sudah menjahit. Tapi tadi katanya kerja di perusahaan. Nah itu terganggu nggak dengan kegiatan menjahitnya Mas Rija? Terus cara bagi waktunya itu gimana Mas Rija? Kayaknya nggak terganggu sih Mbak Erita. Yang penting kita tuh tahu bagaimana cara membagi waktu gitu kan. Intinya tuh kita harus punya tekad, niat juga, dan mengerjakan sesuatunya itu dengan penuh rasa cinta gitu. Jadi kita melakukan semua itu tanpa beban seperti itu. Terus bagi waktunya gimana? Oh kalau untuk bagi waktu sih, alhamdulillah kebetulan saya udah berkeluarga nih Mbak Erita, dan istri saya juga. Oh sudah punya istri ya Mas? Udah alhamdulillah. Dan ini kebetulan istri saya juga. Kirain jomblo Mas Rija ya. Hari gini jomblo. Nah, jadi kebetulan istri saya juga membantu usaha itu gitu kan. Jadi kami berdua ini couple ini sama-sama bisa menjahit nih Mbak Erita. Jadi saya kan kerja shift nih. Jadi ada masuk pagi, siang, malam. Nah ketika masuk pagi, istri saya lah yang menjahit di rumah. Dia yang mempersiapkan segala sesuatunya kan. Kalau saya masuk sore, pagi kan saya bisa jahit. Jadi siang bisa kerja di perusahaan. Nah kalau saya masuk malam, ya pagi sampai sore bisa jahit. Tapi tetap istirahat, jangan lupa, itu yang penting sih. Nah jadi kesehatan itu perlu Mbak Erita. Jadi agar kita bisa melakukan semua itu, kita harus tetap sehat. Karena kalau kita sakit ya semua terbengkalai. Nggak bisa ngapa-ngapain dong. Betul itu. Anak istri terbengkalai. Kerjaan terbengkalai. Jadi kita sebagai pelaku harus fit, harus sehat, kuat, semangat. Itu aja sih. Nah sejauh ini apa sih prioritas utama Mas Rija? Ya kalau dibilang fokus sih semuanya fokus ya Mbak ya. Di perusahaan kan saya juga bekerja gitu kan. Saya juga butuh yang namanya penghasilan gitu. Saya butuh kerjaan tetap. Tapi di sisi lain saya juga harus fokus ke usaha saya. Jadi ya semuanya harus fokus gitu Mbak gitu. Jadi separuh-separuh gitu? Ya enggak lah Mbak. Gini loh. Saya harus pandai menempatkan diri gitu. Bukan berarti saya bilang fokus dua-duanya, bukan berarti setengah-setengah gitu. Jadi ketika saya bekerja di perusahaan, saya harus fokus ke perusahaan.
saya harus fokus mengerjakan segala sesuatu yang diberikan oleh atasan saya seperti itu kan. Bahkan saya sekarang juga lagi kuliah untuk menunjang karir saya di perusahaan. Nah, berarti kan saya fokus ke perusahaan. Dan selagi saya masih bekerja di perusahaan itu, Mbak Erita, saya harus komitmen. Saya harus ikut serta membangun perusahaan itu biar lebih bagaimana lebih baik lagi gitu. Pernah nggak istri Mas Rija itu ngeluh capek atau gimana, lelah gitu? Kalau ngeluh sih bilang langsung gitu jarang sih ya Mbak Erita. Cuman kalau dari gerakannya mungkin dari gerak-geriknya saya bisa Membaca, bisa membaca kalau dia itu lelah. Ya itulah fungsinya kita suami istri. Kita membangun bersama-sama, kita lelah bersama, dan juga kita harus bangkit bersama, saling mensupport bersama. Kalau dia misalnya capek, pegel gitu kan, kita tahu itu kan, misalnya pagi-pagi bangun gitu kan Mbak Irita, ya kita kan istri kan biasa harus nyiapin masakan tuh, harus nyiapin segala macamnya. Kayaknya dia ini agak lemes, tugas saya lah, saya berperan, saya masak, saya bantu mencuci, nyapu segala macam gitu. Jadi intinya tuh kerjasama. Kalau udah kerjasama, kita klop, kita sepakat. Berarti Mas Rija ini kerjasama dalam segala hal ya, dari A sampai Z. Iya harus Mbak. Luar harus. dalam. Luar dalam. Oh ya Mas Rija, selama Mas Rija menjahit ini ada nggak kejadian yang tidak mengenakan atau kayak insiden yang bikin gimana gitu? Secara kan konsumen itu macam-macam tuh Mas Rija. Ada yang cerewet, ada yang sukanya pengennya ini, Mas Rija buatnya nggak sesuai dengan keinginan dia gitu. Pasti ada loh Mbak. Apalagi ini kan berhubungan dengan karya ya, berhubungan dengan produk gitu. Jadi pernah dulu itu lupa saya tahun berapa. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya sesuai dengan pesanan dia gitu. Dia seperti ini bilangnya, kami membuatnya seperti itu. Dan menurut kami itu sudah pas gitu, Dan kebetulan dia pakai juga sih, saya rasa sudah pas karena sebelum nggak ada komplain gitu kan. Cuman terkendala di waktu. Emang waktu itu pesannya baju seperti apa sih? Gini ceritanya. Jadi kan si pelanggan ini kan dulu kan pesannya tuh kayak baju-baju apa ya, breastmade gitu kan, gitu. Jadi dia kirim referensi gitu. Sudah kita buat sesuai gitu kan. Cuman karena mungkin kesibukan waktu ya itu ya tadi ya. Tidak terjadi. Waktu itu ya karena itu kita sibuk waktu mungkin jadi tertunda. Maksudnya mepet banget gitu. Agak lama gitu. Jadi sudah lama sehingga pelanggan itu bolak-balik nanya gitu kan, nanya kita belum siap, tanya kita belum siap gitu. Ya gimana sih ya kemarin tuh kami juga nggak tahu ya, tiba-tiba aja pas di dianya ini agak terkendala aja di waktunya gitu, sehingga berarti terkendala cuma di waktu aja. Di waktu, jadi dia sampai buat ke medsos bahwasanya aku gini loh, aku kecewa gitu jahit sama Rija gitu, sama Wiwi gitu, sama istri gitu kan. Maksudnya nama disebut, nama Mas Rija? Nggak disebut namanya langsung gitu, tapi clue-nya itu ada gitu, mengarah ke kami gitu. Oh gitu. Dia bilang, saya kecewa jahit situ lama, udah gitu hasilnya nggak sesuai katanya, kurang sesuai sih sebenarnya. Tapi kami lihat sudah sesuai sih dengan yang dia mau gitu. Mungkin karena dia emosi, karena lama siapnya, jadi dia buat seperti itu. Hingga muncul komentar-komentar dari netizen, dari teman-teman dia. Oh masa iya sih jahit di situ seperti ini? Terus ada juga yang bilang, untung kami nggak jahit di situ gitu. Sampai ada yang bilang seperti itu Mbak Erita. Cuman gara-gara status si pelanggan ini. Padahal sebelumnya kami itu dekat banget, dia teman sekolah. Dan sebelum kasus ini dia juga udah langganan terus-menerus. Cuman karena masalah waktu aja. Iya, ya? karena kecewa itu kok dia sampai tega seperti itu gitu kan. Tapi ya gimana gitu, kita kan nggak bisa bilang apa-apa gitu kan, itu kan hak dia gitu. Itu mungkin yang dia rasakan, kita juga nggak bisa jawab karena kita salah. Nah, itu tidak bisa kita kendalikan. Betul, kita salah juga. Kenapa kita lama gitu kan? Nah itu sebagai pembelajaran bagi kami. Alhamdulillah setelah kejadian itu kami merasa kayak mana ya, nyesel gitu kan. Kok bisa sih teman dekat kami kecewakan gitu kan Mbak Erita. Nah lambat laun kami lupa dengan kasus itu. Kemudian berselang setahun ya kalau nggak salah, datang lagi dia jahit baju akad nikah kan.
Berarti masih mempercayai Dia masih Persija percaya, ya? mungkin entah dia pun segar, entah pun gimana nggak tahu juga. Mungkin karena memang waktu itulah kayaknya. Ya seharusnya nggak boleh ya kan sampai ke medsos-medsos gitu. Jadi nggak enak sampai ke baca dengan orang-orang yang tidak seharusnya tahu gitu. Ya maunya sih gitu Mbak, cuman kan kita nggak bisa memaksakan keinginan orang gitu. Kalau memang dia maunya seperti itu ya udah kita terima aja gitu kan. Jadi pembelajaran aja sih kalau menurut kami. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan dan lupain aja. Oh ya, untuk pakaian itu sendiri Mas Rija punya produk unggulan nggak? Kalau dibilang produk unggulan sih belum sampai ke situ ya Mbak Erita, cuman kita selama ini mengikuti alur aja, kita terima pesanan dari customer kita, mereka mau seperti apa kita buat. Bahkan kalau misalnya mereka minta referensi, ja tolong dong gambarkan gitu, kita buat, kita cocokkan dengan keinginan mereka. Seperti itu aja sih. Tapi akhir-akhir ini ada yang lagi hits lah kalau dibilang di Rumah Jahit Unyu itu seperti pakaian adat ya, karena udah banyak sih kita produksi pakaian adat Melayu khususnya. Oh jadi sampai ke baju adat ya Mas Rija? Kayak yang untuk di wedding-wedding gitu, kayak pengantin, baju pengantin gitu? Nah iya seperti itu gitu, jadi kayak seperti pakaian wedding gitu kan. Jadi tuh awalnya dulu ada satu WO yang pesen baju Melayu modifikasi gitu. Kita coba rancang sendiri, kita bikin dia ngembang-ngembang. Jadi nggak kayak Melayu zaman dulu gitu. Dia Melayu tetap ada Melayu tetap dapat, tapi dengan nuansa yang modern gitu. Nah setelah itu, jadi berikutnya itu bermunculan customer kita yang pengantinnya langsung pesen seperti itu gitu. Jadi bukan WO lagi. Bahkan pengantin tuh pengen dia pakai songket, dia pengen busana Melayu yang seperti yang kami buat itu. Melayu modifikasi ya? Betul, Melayu modifikasi Mbak Erita. Jadi nggak cuma WO aja, jadi pengantinnya juga sekarang lagi lagi suka gitu, lagi pengen bikin seperti itu. Lagi tren ya nampaknya. Nah, untuk pemesanan itu sendiri mereka biasanya itu melalui apa? Atau kayak medsos atau datang langsung ke rumah atau dari teman ke teman gitu? Iya, banyak sih Mbak Erita. Ada yang dari teman juga, kan dari datang ke rumah langsung gitu. Cuman yang akhir-akhir ini yang lebih berefek itu dari media sosial gitu. Kita coba untuk membrandingkan produk kita sendiri melalui media sosial gitu. Kan sekarang lagi tren nih, segala usaha itu dipost ke media sosial gitu. Oh iya Mas Ija, gimana tanggapan Mas Ija kalau ada orang tuh, kadang kita kan kalau buka medsos itu kebanyakan orang yang jualan gitu, ngeposting masalah jualannya gitu kan. Itu gimana tanggapan Mas Ija? Ya kalau medsos itu isinya jualan ya nggak apa-apa sih Mbak Erita, wajar gitu kan. Namanya juga itu salah satu cara untuk kita promosi ya, kita membrandingkan usaha kita. Kalau mereka nggak suka, ya itu kan urusan mereka. Mereka mau skip, mau apa kan itu kan ya hak mereka gitu kan Mbak Erita. Yang penting kita post di beranda kita. Kita nggak menyampah di beranda mereka. Kita nggak menyampah, kita nggak ngetek mereka. Kita post di beranda kita sendiri. Kalau mereka mau lihat, ya lihat. Kalau mereka nggak mau lihat, ya nggak lihat, nggak usah lihat gitu. Jadi kalau menurut saya ya kita nggak perlu apatis lah kalau soal itu gitu. Kita hargai aja mereka yang punya usaha. Belum tentu kan itu karena kita mungkin yang melihat jengkel itu karena dia belum ada usaha. Coba kalau dia punya usaha, pasti dia bakalan brandingkan dia bakal seperti kita, membrandingkan di media sosial gitu. Nggak lucu juga sih Mbak Erita kalau media sosial itu digunakan untuk curhat doang ya kan, untuk keluh kesah, untuk membongkar aib, bermusuhan, bertengkar-tengkar, itu kan nggak ada efeknya. Maksudnya nggak ada faedahnya, unfaedah lah kalau kita bilang gitu kan. Jadi lebih bagus kita isi dengan promosi atau kita share-share berita atau informasi yang positif gitu. Apalagi kalau kita ada usaha ya kan? Iya benar tuh Mbak Erita. Jadi menurut Mas Rija sendiri media sosial itu pengennya tuh seperti apa? Ya kalau menurut saya sih medsos itu seharusnya digunakan ya sebijak mungkin ya. Memang tujuan adanya medsos itu ya untuk menginformasikan segala hal yang bermanfaat untuk kita gitu. Jadi nggak zamannya lagi kalau kita tuh harus ngeluh, harus apa di media sosial tuh kita harus curhat, kita harus bongkar aib orang, nggak perlu gitu. Jadi media sosial itu ya kita kembangkan lah sesuai dengan fungsinya gitu.
Bagi yang punya usaha ya silakan monggo diupload gitu kan, apapun itu. Mana tahu nih Mbak Erita pengalaman pribadi ya gitu. Temen tuh kan ngupload terus barang-barangnya yang dia jual gitu kan. Kebetulan pas kita di rumah lagi butuh, kita ingat temennya itu postingan dia. Iya, postingan dia. Dan ada barang yang kita pengen kita beli, udah dapet dia pelanggan gitu kan. Dan juga selain itu ya, sekarang kan lagi musim-musimnya itu ya kayak influencer gitu kan, atau konten kreator itu kan, mereka kan juga memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Konten kreator maksudnya YouTubers? Ya bisa dibilang YouTuber juga gitu. Seperti ini loh Mbak Erita, kan sekarang lagi musim tuh yang influencer yang apa, selebgram. Benar. Mereka kan juga meraup keuntungan dari endorse gitu, seperti endorse ataupun promosi-promosi dari yang lainnya. Dan juga seperti konten kreator ya, influencer itu seperti mereka punya akun yang isinya itu membagikan informasi-informasi seputar daerah mereka gitu. Seperti di Pangkalan Kerinci ini ada itu akun yang terus dia rajin memposting segala kegiatan, segala informasi di Pelalawan, di Pangkalan Kerinci, sehingga kita dengan mudah mengetahui tanpa harus membeli koran, tanpa harus kita membuka situs-situs web atau pergi ke sana ke tempatnya langsung. Betul gitu. Jadi kita cuma buka medsos kita, tiba-tiba muncul di beranda, oh hari ini beritanya seperti ini gitu. Itulah penggunaan media sosial yang positif sih kalau menurut saya. Wah, ternyata Mas Rija ini punya pemikiran yang cukup dalam ya. Enggak gitu juga kali Mbak. Itu ya kayak seapanya ya, sebisanya saya, setahunya saya gitu aja. Kira-kira ada nggak yang ingin Mas Rija sampaikan pada anak muda di luar sana yang ingin membangun usaha mereka sendiri? Kalau untuk jawab itu kayaknya saya kurang cocok ya Mbak ya. Cuman kalau untuk untuk generasi muda, untuk milenial, saya mungkin punya pengalaman ya, walaupun belum banyak, tapi saya bisa berbagi. Jadi untuk teman-teman yang mau membangun usaha, yang mau membuka usaha, yang penting tuh niat, jangan mau capek, maksudnya jangan takut capek gitu. Iya, benar. Karena kalau kita pun udah niat tapi kita tiba-tiba kita mentalnya apa ya, nggak jadi juga gitu. Niat, nggak mudah capek, udah gitu modal juga penting Mbak. Modal itu relatif ya. Kita membangun usaha yang seperti apa. Kalau kita misalnya nggak ada modal, kita modalnya cuma sedikit ya, kita mulai merintis dari yang kecil dulu. Jangan langsung kita buka usaha langsung yang besar, enggak. Justru karena kita buka dari yang kecil itu kita merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana suka dukanya membangun usaha hingga menjadi besar gitu. Jadi itu aja sih, niat, jangan mau capek, jangan gampang down gitu ya. Ya jangan gampang down, jangan mudah terpengaruh dengan orang. Jadi kalau orang bilang, usaha kamu tuh lebay, usaha kamu tuh malu-maluin, usaha kamu tuh kayak nggak cocok sama kamu, murahan, biar aja gitu. Jadi mental ya kayaknya ya Mas Rija. Nah iya itu Mbak, mental yang penting gitu. Apapun usaha kita, apapun yang mau kita bangun, kalau kita nggak ada mentalnya sama aja. Jadi yang penting itu mental gitu. Kita harus kuat menerima segala konsekuensinya. Kita harus siap menerima resiko apa yang akan terjadi jika kita membangun usaha ini. Gitu. Kita harus siapkan mental kita. Oke Mas Rija, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya Erita. Sama-sama Mbak Erita, saya juga ucapkan terima kasih banyak sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Dan mohon maaf nih sebelumnya kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab, karena saya sadar sih saya belum begitu kompeten di bidang itu. Tapi di sini saya mencoba untuk berbagi pengalaman apa yang saya rasakan selama saya membangun sebuah usaha. Itu aja sih. Oke bro and sis, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Game Point Yuk.